Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore maupun selamat malam untuk teman-teman semua kapan menonton video ini. Terlebih untuk Pak Joni Saldana yang saya hormati sebagai guru pembimbing mata pelajaran informatika. Sekarang jam 12.43, setengah 1. Baru bangun tidur, jadi suaranya agak bagaimana. Oke, pada kesempatan ini saya akan membuat tugas saya, yaitu membuat program menghitung gaji karyawan dengan bahasa C++. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan HP Android, jadi saya menggunakan aplikasi tambahan. Aplikasi tambahan yang saya gunakan di sini yaitu coding C++ dan perekam layarnya adalah Mobigen. Teman-teman bisa cari di Play Store. Untuk codingannya namanya coding C++. Yang ini teman-teman. Ya, sabar, coding C++. Terus jangan C++. Nah, jika teman-teman sudah install, teman-teman bisa langsung buka. Kira-kira, oh ini hasil codingannya. Sabar, ini kemarin hasil codingan saya. Hapus semua dulu. Nah, tampilan awalnya kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, kita langsung saja kita mulai pada penulisan struktur dasar dari bahasa C++. Oke, langsung saja. Jadi teman-teman dalam bahasa pemrogram C++, dia memiliki struktur dasar teman-teman. Nah, struktur dasarnya itu kira-kira begini. Ada pagar, include, lalu anak panah, iostream, sabar kecil, iostream digabung, iostream, lalu tutup panah, include iostream tutup panah using name space std titik koma, lalu di bawahnya int main buka kurung tutup kurung, di bawahnya lagi buka kurung kurawal, lalu di sini kita pokoknya di sini kita kasih namanya komentar teman-teman. Kode program. Nah, kira-kira struktur dasarnya seperti ini teman-teman. Jadi ada include iostream using namespace int main. Di dalam int main ini, sabar, sini tutup. Mana tutup? Nah, kira-kira dia seperti ini teman-teman. Ini struktur dasar. Ini sesuai yang saya tonton di YouTube, saya akan coba jelaskan satu persatu arti dari struktur dasar ini. Nah, include iostream dan using namespace itu disebut sebagai header teman-teman. Selain itu juga yang saya tonton di YouTube, ya kalau salah maaf, include iostream ini dianggap sebagai perpustakaan atau library, di mana kelak program itu akan mengakses file-file di sana. Jadi misalnya nanti kita tulis, dan int main ini sebagai tempat kita untuk menuliskan kode-kode utama yang kelak akan dieksekusi. Jadi kalau seandainya misalnya kita tuliskan di sini, kita kasih perintah cout artinya tampilkan teman-teman, cout saya kerja tugas tengah malam, coba kita run. Oh ya, ini tidak bisa ya, sorry. Oh bisa, saya kerja tugas tengah malam. Nah, akan jadi seperti itu. Ini bisa jadi karena memang ada include iostream dan using namespace nya ada. Itu katanya begitu ya, yang saya tonton di YouTube.
orang analogikan bahwa include iStorm itu sebagai sebuah perpustakaan, sedangkan using namespace itu dianggap sebagai sebuah buku, dan std itu dianggap sebagai sebuah judul buku. Jadi misalnya kita kasih kode-kode panjang di integer main ini yang saya tonton ya, kalau salah maaf. Ketika kita kasih kode panjang kali lebar kali tinggi di int main ini, komputer tidak akan paham itu kode-kode. Komputer akan paham kode-kode itu ketika dia mengakses file atau mengakses rumus atau kode-kode itu di sebuah perpustakaan yang namanya IOStream. Ya kira-kira begitu. Atau gampangnya, dia akan paham ketika dia mengakses, dia bisa membaca sebuah buku yang bernama namespace, membaca sebuah buku yang berjudul std yang diakses di perpustakaan IOStream, baru dia bisa paham. Jadi kalau seandainya kita menulis kode panjang kali lebar kali tinggi di sini, tetapi kalau kita hilangkan IOStream-nya, maka komputer tidak akan bisa menjalankan program kita. Kira-kira begitu. Oke, kita langsung masuk ke kode utama kita, yaitu menghitung gaji karyawan. Kita hapus kembali dulu. Untuk menghitung gaji karyawan, maka kita bikin yang sederhana saja. Pertama, float jam kerja, koma, tarif per jam, koma, gaji titik koma. Float ini maksudnya apa ya? Float ini pokoknya kayak, float ini tipe data teman-teman, kalau tidak salah. Float itu tipe data yang mana memiliki nilai bilangan desimal teman-teman. Nanti kan kalau jam kerjanya tidak mungkin jam kerjanya hanya 7 jam, bisa jadi 7,2 jam, 7,1 jam, begitupun gaji nanti. Untuk menyimpan nilai desimal atau ada koma di belakangnya. Setelah float, lalu kita kasih komentar dulu. Teman-teman, ini namanya komentar teman-teman. Sabar, kasih maju sedikit. Aduh, kayaknya agak panjang. Komentar sedikit. Meminta input dari pengguna. Nah, apa itu komentar? Sabar, salah tulis. Komentar sendiri itu sesuatu yang kita tulis yang nanti tidak akan ditampilkan di hasil, nanti di output. Jadi ini cukup kita yang tahu saja, supaya kita jangan lupa ini codingan kita tujuannya apa, meminta input. Ini nanti tidak akan ditampilkan. Cara menulis komentar seperti ini teman-teman, /2 baru kita tulis. Setelah meminta input, cout artinya menampilkan, cout masukkan gaji karyawan. Ini pakai HP Android Pak, jadi agak susah. Karyawan. Masukkan gaji karyawan. Aduh, sabar. Bukan gaji ya, masukkan gaji karyawan. Jumlah jam kerja. Per minggu. Ini kayaknya terlalu panjang. Lalu di bawahnya lagi, ini sudah betul tidak. Oke, di bawahnya coba kita run dulu, betul tidak, nanti salah lagi. Itu kan salah. Include iStream using namespace std, int main, float jam kerja, cout. Ini oh ya, harus kan region dulu. Coba kita tutup dulu, nanti takut salah. Tuh, tes run dulu. Salah di mana nih?
Mungkin salah. Ini pakai petik seharusnya. Kalau tidak salah. Ya biasanya salah. Coba lagi. Nah, bisa. Masukkan jumlah jam kerja. Oke, bisa. Masukkan jumlah jam kerja per minggu. Jadi pakai ini. Petik. Masukkan jumlah jam kerja, lalu ini ada nyamuk banyak. Terus siin jam kerja. Jam kerja. Lalu di bawahnya lagi cout lagi. Cout. Masukkan tarif per jam. Tarif per jam. Jangan pakai inilah. Titik koma. Sabar, kita coba run terus, takut salah nanti. Kalau salah banyak tidak tahu lagi. Coba kita tes. Masukkan jumlah jam kerja per minggu 10. Bisa. Masukkan tarif. Ya bisa. Lalu siin di bawahnya. Siin lagi. Siin itu artinya ya pokoknya itulah. Siin tarif per jam. Siin tarif per jam. Nyamuk lagi. Di bawahnya lagi kita ya ini satu tahap sudah kita lalui, meminta input dari pengguna sudah. Sekarang kita masuk tahap kedua, yaitu kita kasih komentar dulu. Komentarnya adalah menghitung gaji. Masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua apa tahap ketiga nih? Memang tahap kedua, menghitung gaji. Menghitung gaji kita pakai if jam kerja kerja mana kurang di mana? Kudu sabarin di mana? Pakai Android nih kita cari susah, dia tombol keyword tuh. Kurang sama dengan 40 tutup, buka kurung kerawal lagi. Nyamuknya banyak sekali. Ini jam 12 malam. Gaji sama dengan jam kerja kali sabar, kasih spasi sedikit. Kali tarif per jam. Tarif per jam. Tutup. Tadi sudah buka kurung kurawal, jadi kita harus tutup kembali. Else itu artinya ketika yang kondisi if ini tidak jadi, teman-teman. Else itu kan artinya yang lain. Jadi kalau kondisi if tidak terpenuhi, maka kode di program kode di baris else ini akan dijalankan. Else mana kurung kurawal, buka kurung kurawal, kita kasih komentar lagi. Ini slash di mana lagi? Ini jika
Sabar, nyamuk terlalu banyak. Jika jam kerja lebih dari 40 hitung gaji dengan tambahan 1,5 kali tarif per jam. Pakai kecil-kecil. Isnya per jam untuk lembur ini komentarnya panjang. Nah, ini kenapa kita pakai begini ya, karena memang rumusnya begitu. Kalau seandainya gajinya dari jam kerjanya itu di angka 40 atau di bawah 40, maka kita bisa pakai rumus yang biasa, gaji sama dengan jam kerja tarif per jam. Tapi kalau jam kerjanya lebih dari 40, maka hitungan gajinya harus dengan tambahan 1,5 dikali tarif per jam untuk lembur. Karena kalau sudah lebih dari 40 kan berarti ada lembur di situ. Kita run dulu kan nih. Terus run dulu, nanti tidak bisa lagi. Kita langsung berikutnya lagi. Ya, kita langsung ke kodenya. Kucing lagi. Gaji sama dengan 40 kali. Bintang itu artinya kali, teman-teman. Tarif per jam tambah buka kurung jam kerja kurang 40 underscore kurang 40 lalu tutup kurung kali tarif per jam lagi. Mana bintang? Oh, ini kali sabar spasi kali tarif per jam. Ini kalau suruh panjang baru kaget tidak jadi. Habis ya. Tarif per jam kali 1,5. 1,5 titik koma. Oke. Setelah itu di bawah lagi tutup dulu ya. Oh, ini sudah tutup. Di bawah lagi kita kasih komentar. Ini ke tahap yang ketiga, tahap yang kedua sudah. Kita kasih komentar menampilkan hasil. Nanti tulisan menampilkan hasil ini tidak akan ditampilkan ya, yang kata-katanya ini. Ini hanya komentar. Ini tidak akan ditampilkan. See out total gaji mingguan. Ini untuk hasilnya, gaji mingguan. 20 menit jangan sampai. Mingguan adalah kita pakai US dollar kah? Sabar. Kita jangan pakai US dollar, pakai rupiah saja. Adalah pakai titik 2 berarti adalah RP petik, mana tanda petik, RP anak panah fixed. Saya juga tidak tahu fixednya artinya apa. Fixed
fix. Ini artinya apa saya juga tidak tahu, tapi intinya saya lihatnya begitu di Google. Set precision. Precision. Set precision. Anak panah. Gaji. NL. Titik koma lagi. Oke. Titik koma. Return artinya kembali. Return kosong nih artinya apalah, pokoknya kembali ke awal kembali, yang artinya program sudah selesai dan berhasil. Kabar ini nanti pasti masalah, kalau masalah habis saya. Coba kita run. Woi, salah. Kita lihat satu-satu dulu. Apa yang salah? Include IOStream. Ini kan jarak. Include IOStream. Harus ada pagar. Using namespace. Oh, itu. Oh, ini kayaknya terlalu panjang. Ini artinya apa? Kita ganti yang lain coba. Terlalu panjang, itu ganti yang lain. Coba kita ganti gaji N, langsung titik koma lagi. Begini, coba run. Masih salah, habis saya nih. Aduh, gimana nih? You include IOStream using namespace std. Oke, int main, buka kurung kurawal, float, jam kerja, tarif per jam, koma gaji. Apa yang salah? Komentar meminta input dari pengguna, cout, masukkan jumlah jam kerja per minggu. Kerja per minggu betul-betul saja nih. Lalu in jam kerja, titik koma, Oke, kembali lagi. Tadi ada kesalahan ya, saya sempat pause videonya karena panik. Sebenarnya gampang padahal, kan ini juga baru awal. Jadi kalau seandainya kita run tidak jadi, kita bisa baca di sini sebenarnya. Ini ada tulisannya jelas, undeclared identifier jam kerja. Did you mean jam kerja? Jadi ini kesalahan penulisan di jam kerja. Kesalahannya cuma satu, teman-teman. Cuman tadi kan kita tidak tahu, jadi tidak baca. Jadi kesalahannya adalah penulisan jam kerja. Di sini kita tulis di float jam kerjanya K besar. Sedangkan di sini kita menggunakan K kecil. Jadi itu salah, teman-teman. Jadi kita ganti kembali pakai K besar. Dan ini sudah berhasil pasti. Dan ini dia hasilnya. Masukkan jumlah jam kerja per minggu, misalnya ini AIM, jumlah jam kerja per minggunya adalah 2 jam, 2, kan dia pengangguran. Tarif per jamnya misalnya 1.000, ya atau jangan 1.000 lah, 10 rupiah, 10 aja, 10 rupiah, maka gajinya adalah 20 rupiah, 20 rupiah, ya 20 rupiah. Kira-kira itu saja video dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf untuk Pak Joni jika ada banyak salah di video saya, minta maaf. Sekian dan terima kasih.